Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Tim Proyek Kemanusiaan Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami ingin menyampaikan presentasi mengenai hasil-hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi publik daerah rawan banjir yang merupakan bagian dari MPKM Proyek Kemanusiaan Data Driven Kesiapsiagaan Bencana dan Resiliensi Pasca Bencana, Implementasi Peluncuran dan Monitoring Pemeliharaan. Berikut adalah anggota tahap 4 dan 5. Yang pertama ada Bernardi Sianti Mendo, yang kedua Harna Mantasya, yang ketiga Junior Yuki Handoyo, yang keempat ada Muhammad Fikriansyah, yang kelima ada Rini Simamura, yang keenam ada Rizky. Tujuan kami membuat video ini untuk mengajak Anda semua bergabung dalam upaya kami membangun masyarakat yang tanggap bencana. Dengan dukungan Anda, kami dapat mewujudkan sistem informasi publik daerah rawan banjir di DKI Jakarta dan membantu menyelamatkan nyawa serta melindungi harta benda masyarakat. Oke, untuk pendahuluannya sebelum kita masuk nih, sistem informasi publik daerah rawan banjir di DKI Jakarta adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir. Sistem ini akan menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang potensi banjir, termasuk peringatan dini, pemantau cuaca, berita terkait banjir, dan kondisi air. Untuk latar belakangnya ini, DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang rentan terhadap banjir. Kerentanan ini disebabkan oleh perubahan iklim, pembangunan yang pesat, dan topografi Jakarta yang berada di dataran rendah dengan kemiringan lereng sekitar 0% hingga 3%. Sesuai data dari dokumen informasi kinerja pengelolaan hidup daerah, untuk konteks proyek kemanusiaan, dengan tingginya resiko dan dampak banjir di DKI Jakarta, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan dan mitigasi bencana. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan sistem informasi publik daerah rawan banjir di DKI Jakarta. Nah, untuk penerapan data science, dari penerapan data science, yaitu adalah proyek sistem informasi Republik Daerah Rawan Banjir di DKI Jakarta, memanfaatkan kekuatan dan sains untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa teknik dan penerapan data science dalam proyek ini. Yang pertama itu adalah analisis data historis, visualisasi data, pembelajaran mesin, dan integrasi data. Untuk metode pengumpulan dan analisis data, proyek ini menggunakan kombinasi beberapa metode pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah metode analisis prediktif, yang kedua adalah metode penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, persiapan data atau data preparation. Yang kedua, klasifikasi atau classifying. Yang ketiga, ada verifikasi atau verifying. Yang keempat, ada pembuatan kesimpulan atau concluding. Kemudian ada manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan kesadaran, meminimalkan dampak banjir, dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada tahapan pengumpulan data, yaitu yang pertama, identifikasi sumber data, yaitu data pemerintah data survei. Yang kedua, metode, yaitu data primer atau data sekunder. Yang ketiga, koleksi data, yaitu data dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah dipilih. Hal ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu seperti software pengolah data. Dan yang terakhir, pembersih data, yaitu data yang dikumpulkan kemudian dibersihkan dari kesalahan dan inkonsistensi. Hal ini penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, ada teknik analisis data, yaitu analisis statistik, analisis faktual, dan machine learning. Kemudian ada proses pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama analisis kebutuhan pengguna, yang kedua ada perencanaan sistem, yang ketiga ada desain UI atau UX, yang keempat ada pengembangan sistem, yang kelima ada pengujian sistem, yang keenam ada implementasi sistem, dan yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Baik, selanjutnya adalah saya. Nah, di sini tuh proses pengembangan sistem informasi. Jadi di sini kita membutuhkan yang pertama itu Visual Studio Code, yang kedua NetLivi, dan ketiga ada GitHub, dan yang keempat ada Tailwind CSS, dan yang kelima ada Next.js, dan yang keenam ada integrasi data science. Baik, di sini ada pengembangan sistem. Pertama, pemrograman itu sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi waterfall yang menekankan pada analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tim pengembang bekerja sama untuk merancang dan mengembangkan dan juga serta menguji sistem. Kemudian ada tahapan pengujian sistem. Tahap uji coba sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tim pengembang bekerja sama untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem. Nah, di sini juga ada integrasi data science pada sistem informasi. Yang pertama ada pengumpulan dan persiapan data, dan kedua ada pemilihan model, machine learning, dan yang ketiga ada pelatihan model, dan yang keempat ada evaluasi model, dan yang kelima ada integrasi model ke dalam sistem, dan yang keenam adalah pemantauan dan pemeliharaan. Temuan analisis data. Nah, di sini kita mempunyai dua gambar, yaitu
di Manggarai, dan juga di Istiqlal. Nah, di gambar Manggarai ini, yaitu di sebelah bagian kiri, level air aktual dan prediksi sangat dekat, menunjukkan prediksi yang akurat. Nah, di sini di gambar ini tidak banjir yang terdeteksi, atau actual flood sama dengan 0. Nah, di bagian kanan yaitu prediksi di Istiqlal. Level air aktual dan prediksi sangat dekat, menunjukkan prediksi yang akurat. Nah, di sini tidak ada banjir yang terdeteksi, atau actual flood sama dengan 0. Hasil sistem informasi. Hasil yang didapatkan dari proyek ini yaitu ada fitur pemantauan banjir, fitur prediksi banjir, fitur peringatan dini, fitur edukasi dan berita informasi banjir, dan yang terakhir peta informasi banjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner. Kami menggunakan metode pengukuran skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat seorang responden. Nah, di sini ada kategori dan skor. Di sini kategori sangat setuju memiliki nilai 5 atau skor 5. Sedangkan setuju memiliki skor 4, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Pada tabel hasil perhitungan didapat dari jumlah responden masing-masing pertanyaan dikali dengan skor masing-masing kategori, sesuai dengan data yang berada di tabel 1 skala Likert, dan didapat total seluruhnya adalah 4024. Di sini adalah tabel indeks. Pada tabel indeks, masing-masing pertanyaan didapat dari nilai, yaitu total skor masing-masing pertanyaan, dibagi skor maksimum, dikali 100. Skor maksimum didapat dari total responden dikali skor tertinggi Likert, yaitu 100 dikali 5 sama dengan 500. Sedangkan skor minimum didapat dari total responden dikali skor terendah, yaitu 100 dikali 1 sama dengan 100. Untuk menentukan kelas indeks, yaitu dengan cara total responden dibagi skor tertinggi Likert, sama dengan 100 dibagi 500 sama dengan 20. Ini adalah kelas indeks. Di sini, untuk yang kategori sangat tidak setuju, didapat dari 0 sampai 19, karena indeksnya adalah 20, dan seterusnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa website Jakarta Waspada Banjir dirancang untuk menyediakan informasi mulai dari peringatan dini hingga detail terkait banjir di DKI Jakarta. Nah, di sini ada saran untuk kedepannya. Peneliti perlu mengembangkan lebih lanjut kelengkapan fitur yang ada dan keakuratan naik turunnya aliran air ke dalam air pada setiap bendungan. Survei yang dilakukan belum bisa memberikan data yang lengkap dan akurat, sehingga peneliti harus terjun langsung ke daerah rawan banjir saat mengumpulkan data. Demikianlah presentasi mengenai sistem informasi publik daerah rawan banjir. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang temuan-temuan utama dari penelitian dan pengembangan proyek ini, serta manfaat-manfaat yang diperoleh masyarakat dari sistem ini. Tim pengembang jawaban berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem ini agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa depan. Terima kasih.